Assalamualaikum teman-teman, sahabat muslimah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang 5 cara menjaga hati sebelum menikah. Sahabat-sahabat muslimah, perlu kalian ketahui bahwa pernikahan adalah sesuatu yang ditunggu dan diharapkan oleh semua orang. Pernikahan juga bagian dari proses manusia untuk mencapai tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, kemudian hakikat penciptaan manusia, konsep manusia, dan hakikat manusia menurut Islam sesuai dengan fungsi agama dan sesuai dengan perintah agama. Nah, sahabat-sahabat muslimah, akan tetapi pasti ada masanya seseorang menunggu jodoh atau menunggu hari pernikahan itu akan tiba. Baik yang sudah memiliki calon pasangan ataupun belum, tentunya belum menikah kita harus senantiasa menjaga diri kita, terutama masalah hati. Ada banyak kasus di mana orang-orang menunggu atau menanti masa pernikahan malah terjebak pada suatu hal kedosaan, kemaksiatan, atau bahkan terjerumus kepada masalah pergaulan bebas. Nah, jadi sahabat muslimah, ada cara agar hati kita terjaga sebelum melangsungkan pernikahan. Nah, di sini sebelum kita membahas, saya akan sampaikan tentang perintah Allah untuk menjaga hati dan kesucian diri. Nah, sahabat muslimah, di dalam Al-Quran Allah memberikan perintah kepada manusia untuk menjaga dirinya dari perzinahan. Perintah Allah berlaku terhadap laki-laki maupun perempuan sesuai pada kondisi perempuan dan laki-laki secara universal. Nah, yang pertama untuk laki-laki. Nah, laki-laki diperintahkan untuk menjaga kemaluan dan menahan pandangannya. Hal ini agar terjaga kesuciannya. Nah, tentu saja hal ini untuk menjaga kesucian diri termasuk juga kesucian hati. Perintah tersebut sudah dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kemudian untuk perempuan, untuk muslimah. Nah, perempuan juga diperintahkan hal yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan hanya kepada laki-laki saja, tapi kepada perempuan, kepada muslimah. Perintah terhadap perempuan adalah menjaga pandangannya, menjaga aurat dan kemaluannya, serta menutupkan kain kudung sampai dadanya. Ayo satu kampus. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 31 yang mungkin sering kita dengar. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak pada dirinya, dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana cara agar hati terjaga sebelum menikah? Tentunya perintah Allah harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sebagai upaya menjaga hati kita. Yang pertama, apakah itu? Mari kita lihat sahabat muslimah. Yang pertama adalah meniatkan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam proses mencari jodoh, ingin menikah ataupun sudah merencanakan pernikahan, maka seorang muslim atau seorang muslimah layaknya meluruskan kembali niatnya. Untuk menikah adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelurusan niat dalam hal ibadah adalah hal yang mendasar yang harus dilakukan sebelum nantinya melaksanakannya. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian yang kedua, tidak mengkondisikan diri pada lingkungan atau suatu pergaulan bebas. Nah, ini penting sekali sahabat muslimah, bahwa menjaga hati hendaknya juga sekaligus tidak mengkondisikan diri pada lingkungan atau pergaulan yang bebas. Lingkungan pergaulan yang mudah untuk mempengaruhi kita.
Syaitan sangat mudah untuk menggoda manusia jika dilakukan dalam lingkungan yang kondusif untuk berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, menundukkan pandangan dan menjaga aurat. Nah, ini juga sangat penting sekali, khusus bagi wanita muslimah ya, yaitu untuk menutup auratnya. Kita sudah tahu bahwa di dalam surah Al-A'raf ayat 26 menjelaskan bahwa, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi sebagaimana ayat yang di atas, maka sebaiknya untuk menjaga hati sebelum menikah, hendaknya antar calon pasangan tidak saling mengumbar aurat, tidak saling mengumbar pandangan sebelum terjadinya ijab kabul. Begitupun dengan yang masih mencari jodoh ya, maka hendaknya tidak mengumbar pandangan dan auratnya kepada yang bukan mahram, karena hal ini sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, tidak berkholawat dengan yang bukan mahram. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di dalam surah Al-Isra ayat 32. Nah, sahabat muslimah, mendekati saja zina itu kita dilarang, apalagi berbuat zina di dalamnya. Kita sudah tahu bahwa berkholawat itu artinya berduaan. Dan yang ketiganya adalah syaitan. Untuk itu, bagi calon pasangan atau yang belum mahram, tentu tidak diperkenankan berkhalawat, yaitu berduaan di tempat yang sepi. Ya, alangkah baiknya jika hendak berdiskusi dan saling mengenal, memilih tempat yang ramai dan ditemani oleh temannya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, sahabat muslimah, yaitu menjaga aktivitas yang produktif. Ya, kita bisa lihat di surah Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi hal yang paling bisa dilakukan saat sebelum menikah agar tidak terjebak kepada kemaksiatan adalah dengan cara membuat aktivitas yang produktif, dengan cara menyibukkan diri kita dengan melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita isi waktu-waktu kita dengan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Sehingga pikiran kita itu mengarah ke hal-hal yang positif, sehingga waktu kita itu tidak habis kita gunakan untuk menghayal yang bukan. Nah, jadi untuk itu lebih baik berfokus pada apa yang kita lakukan, bukan hanya memikirkan masalah calon pasangan. Ya, jangan sampai sekarang itu ya ada beberapa dari kalian yang sibuk mencari tahu atau memikirkan calon pasangan yang belum tentu menjadi pasangan kita. Kita sibuk memikirkan orang lain yang belum tentu jadi pasangan kita. Nah, jadi saya kira hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.